Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, senang banget ya di hari yang baru ini kembali menyapa kita semuanya dengan ucapan Tuhan beserta kita. Baik Bapak Ibu terkasih, apa kabar hari ini? Keren, luar biasa, sukacita. Yuk bersama-sama kita datang memuji Tuhan dan menikmati syukur atas segala kebaikan dan kemurahan dari sorga Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kami rindu senantiasa untuk bersyukur, mengangkat tangan kami dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sorga bersukacita, bumi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku mau angkat tangan, ku mau angkat wajahku Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, karena Engkau hebat, Engkau dahsyat bagiku semuanya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau dahsyat bagiku. Tuhan Yesus hebat. Dia bukan hanya juru selamat, Dia adalah penyembuh yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa ada hari ini, dibenarkan, dipulihkan, dan bahkan menjadi milik Kristus, perang ajaib sampai selama-lamanya. Amin, amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita ada untuk menyembahnya. Haleluya! Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Engkau hebat bagiku, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Siapa nih yang sudah merasakan, mengalami kehebatan Tuhan Yesus? Saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma saudara, ada begitu banyak, bahkan di saya yang saya bisa saksikan sudah jumlah ratusan ribuan. Udah begitu banyak orang-orang yang merasakan nyata kuasanya, kasihnya, jamahannya, jawaban atas doa-doa mereka. Dan saudara-saudara akan Pastor sajikan kesaksian-kesaksian yang wow, cukup banyak. Namun di sini saya akan coba ringkas ya. Kiranya bisa semua tersampaikan, baik yang pesaksi senang hati dibaca kesaksiannya, maupun saudara-saudara yang mendengar juga mendapat poin-poinnya, tidak juga sampai mengalami kejenuhan karena terlalu panjang. Karena saya hamba Tuhan yang praktis, nggak suka bertele-tele. Di time for testimoni, dan selamat mendengar kesaksian-kesaksian ini. Saudara merasa senang, terberkati, yuk silakan di-share, biar orang lain juga boleh melihat, mendengar nyata kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang percaya. Dan saudara, ketika kerabatmu, keluargamu, ada kenalanmu yang lagi sakit, lagi susah, mereka juga boleh mengalami cinta kasih Tuhan melalui wadah pelayanan live stream ini. Selamat mendengarkan kesaksian-kesaksian yang akan Pastor bacakan, yang dikirim langsung oleh pesaksi-pesaksi. Puji Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini datang dari Ibu Teresia, yang mana kemarin ternyata selama sudah 4 tahun mengikuti dan punya pengalaman dengan hamba Tuhan ini. Pernah ketemu waktu mendoakan almarhum Mama terkasih, ketika Pastor menyampaikan kemarin renungan tentang pelayanan kasih. Lalu Ibu Teresia ini langsung menchat, menginfokan dan bersaksi. Apa yang disaksikan Ibu Teresia di sini? Ya, saya bacakan.
Pagi ini saya terberkati dengan firman tentang pelayanan kasih. Jadi saya belajar apa yang saya sampaikan itu saya lebih dahulu menjalankan begitu. Jadi bukan hanya talking only, bukan hanya bicara-bicara, bukan hanya mengajak-mengajak, tapi saya melakukan lebih dahulu. Dan saya merasakan khasiatnya begitu. Ya, ini ternyata kejadian 4 tahun lalu. Bahkan semalam kalau saudara mau kepoin bagaimana Pastor ada memposting video di YouTube, juga di TikTok ada, judulnya bantuan untuk keluarga duka. Di akhir video itu ternyata Pastor disamperi ada satu ibu namanya Ibu Ros. Sempat awalnya pangling, tapi ketika bincang ternyata Ibu Ros ini sudah mengenal sosok hamba Tuhan ini, Pastor Andy, 20 tahun yang lalu. Dan secara spontan saya bertanya, apa kesan dan pesan yang bisa disampaikan tentang kehidupan hamba Tuhan 20 tahun sejak mudanya. Ibu Ros berkata, sejak 20 tahun lalu, hamba Tuhan ini suka mendoakan kami. Kalau hari ini terekspos di media sosial, Pastor Andy seorang hamba Tuhan, pastor jalanan, pastor pendoa, suka melayani orang-orang sakit, suka membantu orang-orang susah. Ini tidak langsung, ini dibangun puluhan tahun ke dalam. Dan kalau hari ini terekspos, puji Tuhan, biarlah buah-buahnya semakin banyak orang-orang boleh merasakannya. Sudah terberkati, silakan dibagikan, silakan di-share kabar baik ini. Saya lanjutkan di mana Ibu Teresia menyaksikan bagaimana waktu saya teringat 4 tahun yang lalu saya sudah pernah datang ke Geraha IHS untuk memenuhi keinginan almarhum Mama bertemu dan minta didoakan oleh Pastor. Pada waktu saya mau kembali ke penginapan, saya kehabisan BBM. Pastor langsung melalui pengerja, Pastor isikan BBM mobil rental yang kami pakai. Karena itu kali pertama saya injakkan kaki di tanah Kalimantan. Pengalaman itu menjadi teladan bagi saya. Sekali lagi, rema yang saya dapatkan saya bisa bagikan. Kita kadang-kadang, khusus hamba Tuhan nih, terlalu fokus bagaimana pintar berkhotbah, terlalu fokus bagaimana mempelajari ilmu homiletika. Tapi maaf nih, mungkin ada yang lupa bahwa hidup kita harus jadi garam, jadi terang, jadi teladan kesaksian Injil Kristus yang bisa dibaca oleh orang banyak. Terima kasih kesaksian ada dari Ibu Teresia, tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya datang dari akhiran 7525. Puji Tuhan, Pastor, setelah didoakan, sakit autoimun saya sembuh. Dan juga pikiran-pikiran negatif saya, seperti mau bunuh diri, itu hilang. Dan sekarang saya diberkati sehat jasmani dan rohani. Ini pendek aja, sakit autoimun saya sembuh, dan sekarang saya sehat. Baik, berikutnya, kita percaya. Dari akhiran 2244, Pastor terima kasih atas plan live streaming, sangat memberkatiku. Puji Tuhan, saya sudah diberi kesehatan oleh Tuhan, dan saya berdoa Pastor juga diberi kesehatan oleh Tuhan. Saya sebetulnya awalnya pribadi yang tidak pandai berkata-kata,
tapi selama saya ikut live di Facebook, halo, di Facebook live seperti ini terbukti memberkati. Bisakah mendapat view sampai puluhan, ratusan, jutaan view? Bisakah mendapat komentar ribuan sampai puluhan, ratusan ribu komentar? Bisakah mendapat like sampai jutaan? Live ini keren banget. Di Facebook banyak orang terberkati. Dan sekarang saya sudah tinggalkan obat-obat yang saya konsumsi selama ini. Dan saya didoakan saya sembuh. Saya juga ikut minum air yang pastor doakan. Saudara-saudara sekalian, di akhir daripada sharing ini, pastor akan memohonkan berkat untuk air minum. Saudara mau ikut, saudara siapkan saja air minum Bapak Ibu sekalian. Ataukah mau didoakan minyak sekalian diangkat ya. Nanti ketika hamba Tuhan mohonkan berkat, biarlah apa yang kita mohonkan berkat itu diberkati atas Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Yang berikutnya dari Akhiran 8691. Puji syukur bagi Tuhan. Saya Hotmida Mariani Simanjoran Horas sangat terberkati dan sekarang sangat bersemangat. Setiap pagi ada live streaming yang indah ini. Hati saya begitu sejuk dan semangat bersuka cita dibandingkan di hari-hari sebelumnya. Hati saya ini sekarang kok ada damai, sukacita, dan tidak ada beban dan kesedihan lagi. Puji Tuhan, Pastor Hendy, atas pelayanan ini. Tuhan memberkati. Saya sungguh menerima berkat rohani dan merasakan kasih Tuhan Yesus yang tiada batasnya. Panjang ya, dia sedang ungkapkan kesaksian ini dan suasana hati yang dialami dari yang terkasih Hotmida Mariani Simanjoran. Puji Tuhan. Berikutnya datang dari Akhiran 6588. Selamat pagi, waktu ikut live streaming hari Kamis, sekarang hari Sabtu ya. Saya minum air yang pastor doakan. Puji Tuhan. Anak saya bilang sakit di tempat tidur, pusing. Saya spontan langsung bawakan air yang sudah pastor doakan. Mujizat terjadi. Anak saya langsung sembuh. Anak saya Ellen bangun langsung bermain. Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih pastor buat mujizat instan yang luar biasa melalui doa dan air yang kami kasih minum. Puji Tuhan. Next. Dari 2290. Puji Tuhan, saya ada gangguan di perut, lambung. Ketika didoakan di live streaming ini, perut lambung saya sembuh. Sekarang tidak ada sakit lagi. Next. Dari Akhiran 9112. Saya bersaksi anak saya Gilbert disembuhkan. Puji Tuhan melalui doa dari Pastor Hendy. Puji Tuhan. Sembuh total anak terkasih Gilbert. Amin. Berikutnya datang dari Akhiran 5173. Saya Daniel Daslim Halim dari Bogor, Jawa Barat. Saya sudah 2 minggu ikut misa pagi dari Pastor Andi. Saya merasakan kedamaian di hati dan hidup saya ini jadi semangat gitu.
Sebelumnya saya sakit, penderita diabetes, kaki sering bengkak. Puji Tuhan, setelah minum air berkat yang Pastor Andi doakan, sudah kempes. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah pulihkan saya. Makasih kesaksiannya. Berikutnya dari Akhiran 6129. Pagi Pastor, saya mau saksi kuasa Tuhan Yesus begitu indah dan dahsyat. Saya Raul Landa Oktaviani Boru Sitinjak Horas, tapi ini katanya dari Manokwari, Papua Barat. Halo kakak-kakak warga yang di tanah Papua Barat. Puji Tuhan. Pastor Andy menyapa Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak di tanah Papua. Saya sekarang tidak pernah lupa hadir ikut live streaming ini atau ibadah online yang Pastor pimpin bawakan. Jadi Pastor, saya mau saksi, ini masalah kewanitaan, saya tidak terlalu vulgar di sini. Intinya, masalah kewanitaan ini sudah mengganggunya. Dan setelah singkatnya saja ikut live streaming dan angkat tangan waktu doa, serta minum air berkat yang sudah hamba Tuhan mohonkan berkat, hari ini masalah yang dialami, masalah wanita itu sudah sembuh, disembuhkan. Tuhan Yesus lah yang sudah menyembuhkan saya. Ini panjang sudah kesaksiannya. Baik, makasih kesaksiannya. Next. Berikutnya dari kesaksian Akhiran 0857. Pastor, saya Kusuma Dewi dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Saya di sini mau mohonkan di sini saya mau menyaksikan waktu itu untuk ananda saya Maria Indira yang sakit dan setelah didoakan sembuh, dan juga untuk Om dan Bapak Ibu saya yang didoakan di sini sudah beroleh kesembuhan, juga beroleh kesembuhan setelah didoakan Pastor Andy. Di sini tadi agak panjang saya baca dari sini. Jadi di sini kesaksian dari Kusuma Dewi dari Cikarang menyaksikan Ananda Maria Indira sakitnya udah sembuh, Om dan Bapak Ibunya setelah didoakan lewat live streaming juga sudah sembuh. Puji Tuhan. Dan sekarang juga mohonkan doa untuk tante terkasih. Baik, nanti kita akan doakan juga ya. Puji Tuhan. Berikutnya dari Akhiran 3284. Pastor, saya ini panjang. Saya mau saksikan kesembuhan lewat YouTube atau Facebook. Halo, yang di YouTube, bisakah mendapat ini penonton sampai puluhan ribu? Amin. Kesaksian YouTube yang begitu banyak, bisakah mendapat subscribe sampai 1 juta? Amin. Puji Tuhan. Jadi di sini saksi setelah ikut siaran ulang. Jadi bukan live ya, siaran ulang di YouTube. Saya saat teduh ikut live streaming siaran ulang, seperti ada strom listrik di tubuh saya.
Dan saat saya tidur, sejak kejadian itu, tidur saya tenang dan tidak lagi mengalami serangan penyakit. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu memberkati ya. Yang berikutnya dari Akhiran 8367. Saya mau bersaksi, Pastor, setia itu bukan karena keadaan, tapi karena karakter. Wow, cakep ya. Walaupun live streamingnya sederhana, tetap saya setia mengikuti. Saya sudah ikut live streaming ini sudah 5 tahun. Tuhan memberkati. Jadi kesaksian bagaimana mendapatkan berkat rohani selama 5 tahun. Dan dia rasakan meskipun ini live streaming sangat sederhana dibanding Kodong Kasihan dengan channel-channel lain yang lebih maju, lebih modern, ya, lebih canggih. Di sini ada satu ungkapan dari kekasih Tuhan ini bahwa terpanggil setia ikut live streaming selama 5 tahun tiap hari. Itu bukan karena apa ya, tapi karena karakternya. Jadi kekasih Tuhan ini bersaksi cocok, senang dengan kira-kira warna pelayanan ini yang saya anggap sederhana, tapi rupanya kesaksian-kesaksian ada, saya dikuatkan. Ini pelayanan sederhana tapi bisa masuk sampai ke hati, kira-kira gitu. Terima kasih, sangat tersentuh. Berikutnya dari Akhiran 4770. Saya tiap pagi ikut live pastor di Facebook. Halo yang di Facebook, puji Tuhan ya. Sejak awal saya minta doa untuk anak saya supaya bisa diterima di sekolah SMKN Cimahi. Puji Tuhan, Pastor, berkat doa Pastor, hari ini anak saya Farah Elena Putri lulus melalui uji kompetisi. Pastor, terima kasih buat Tuhan Yesus. Pastor, dukun dalam doa semua yang dibutuhkan, termasuk dananya, apapun juga kebutuhannya dicukupkan. Saya yang berterima kasih. Rode Arni Saragi di Cimahi, Bandung. Puji Tuhan. Selamat ya buat anaknya lulus uji kompetisi. Tuhan Yesus beserta senantiasa. Yang berikutnya dari Akhiran 4455. Saya Leo Sagala. Tolong Pastor bacakan di live besok kesaksian ini ya. Tanggal 1 Maret pas di hari ulang tahun saya yang ke-55 tahun. Berarti sudah sekian bulan lalu ya. Happy birthday, puji Tuhan. Kekasih Tuhan ini yang bernama Leo Sagala terkena serangan stroke di tangan kiri, dan setiap pagi saya minta didoakan dan minum air yang Pastor Andi doakan. Pastor, saya bersaksi, saya sekarang sudah sembuh dari stroke. Dan saya sudah sehat dan sudah pulih, Pastor, di tanggal 4 Juli kemarin. Sekarang tanggal 6, 2 hari yang lalu, Bapak Leo Sagala mengalami keajaiban kesembuhan dari stroke.
Setelahnya dia cek darah ke lab biotes, dan hasilnya organ tubuh bagian dalamnya semuanya normal, semuanya pulih. Jantungnya yang bengkak sudah sembuh, paru-parunya yang gangguan sudah bersih, pembuluh darah di jantung sudah normal, hatinya yang gangguan sudah sehat, ginjalnya yang tadinya ada fungsi yang menurun sudah bagus. Puji Tuhan, Pastor, saya sudah sembuh dan sehat. Tuhan sangat dahsyat. Tolonglah bacakan, Pastor, inilah kesaksiannya. Komplikasi sembuh. Komplikasi sembuh. Komplikasi sembuh. Berkat doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang juga saat ini mungkin mendengar engkau sedang lemah tubuh, komplikasi, ini kesaksian. Stroke, komplikasi, gangguan lever, ginjal, jantung, hati, disembuhkan berkat doa. In Jesus' name. Amin. Saudara yang percaya, ketik amin, 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 amin. Terjadilah sesuai dengan imanmu dari Tuhan yang engkau dengar firman-Nya dan percaya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Berikutnya dari Akhiran 95-97. Saya mau bersaksi, beberapa tahun ada benjolan di bawah perut. Setelah ikut live streaming Pastor Andy, didoakan dan minum air yang diberkati, walaupun tidak pas di jam 5 WIB, karena mungkin ada kesibukan begitu, artinya nonton video siaran ulang, ya. Puji Tuhan, saya bersaksi, benjolan saya yang sudah bertahun-tahun mengempis. Benjolan yang sudah bertahun-tahun mengempis berkat Tuhan. Berkat didoakan lewat wadah pelayanan medsos yang sederhana ini, baik TikTok, YouTube, dan Facebook. Benjolan mengempis. Puji Tuhan. Berikutnya dari Akhiran 1222. Pastor Andy, saya mau bersaksi. Sejak rutin ikut ibadah pagi bersama Pastor Andy dan minum air berkat, ya. Bahkan jika saya terlewatkan, saya nonton ulangannya. Hidup saya hari ini penuh sukacita. Puji Tuhan. Padahal meskipun dihadapkan dengan kesulitan, tapi selalu joy, selalu bersukacita. Amin. Kasih kesaksiannya. Berikutnya dari Akhiran 8901. Saya ucap syukur karena sudah sembuh dari sakit telinga tuli. Wow. Tuli disembuhkan. Puji Tuhan. Dan sekarang bahkan napas saya yang sebelumnya sesak, batuk, pilek, itu pun sudah sembuh berkat Tuhan atas pelayanan Pastor Andy Simon. Tuli disembuhkan, gangguan pada telinga, kuasa Tuhan dapat menyembuhkan. Kalau tadi komplikasi bagian tubuh dalam, ini bagian telinga. Tuli disembuhkan berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat.
Ketik Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Berikutnya dari Akhiran 51:22. Puji Tuhan, saya mau saksi pastor bahwa setelah saya didoakan, saya sekarang pulang dari periksa darah. Dan luar biasa pastor, hasil darah saya bagus. Sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan bagiku luar biasa. Pastor, fungsi ginjal saya sudah bagus. Puji Tuhan. Dan yang lain-lainnya juga sudah bagus. Sekarang saya rutin ikut live streaming. Dan jauh sebelum COVID, saya sudah ikuti live ini, pastor. Tuhan sungguh luar biasa bagiku. Begitu banyak penyakitku, tetapi Tuhan sembuhkan saya. Puji Tuhan. Masih panjang, saya percepat saja. Ya, maaf kalau panjang. Ya, tolong bacakan ya, supaya banyak orang percaya dan semangat untuk berdoa. Inilah kesaksiannya. Puji Tuhan. Yang berikutnya dari Akhiran 0751. Pastor, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus yang dahsyat, yang nyata dalam hidupku. Iya, Tuhan Yesus nyata. Dia sangat dahsyat. Sungguh luar biasa. Di mana sejak saya didoakan, sudah 2 bulan lebih ini saya tidak minum obat lagi. Saya ikut doa dan minum air berkat yang pastor doakan di live streaming Facebook. Puji Tuhan. Awalnya saya banyak penyakit katanya. Mulai dari asam lambung, tensi tinggi, kolesterol, HB yang rendah, sakit pada pantat, perut, sampai saluran kemih. Puji Tuhan, pastor, saya disembuhkan. Dan juga setelah saya minum airnya, saya oleskan pada tubuh yang sakit. Saya langsung mengalami kesembuhan ajaib. Dan sekarang saya hidup tidak tergantung obat lagi. Dan kemarin, saya pergi periksa darah lengkap dan kimia darah. Puji Tuhan, semuanya baik. Negatif penyakit. Negatif penyakit. Negatif penyakit. Saudara ketik, negatif penyakit. Negatif penyakit. Negatif penyakit. Amin. Puji Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang datang berdoa kepadanya. Makasih kesaksiannya, puji Tuhan. Bless you, bless you. Berikutnya dari Akhiran 1191. Saya bernama Irenius Ding, bersaksi, puji Tuhan, saya sudah sembuh dan sekarang sudah bisa makan, udah bisa tidur nyenyak. Semua itu karena berkat doa, anugerah Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sudah memberi saya kesehatan dan kesembuhan lewat doa Pak Pastor Andi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Next. Dari Akhiran 0182. Malam Pastor, puji Tuhan, saya bersaksi bahwa sungguh agung mulia keselamatan Tuhan kerjakan bagi saya. Sejak ikut live bulan Maret 2024, setiap pagi saya aktif ikut, kecuali
jaringan internet tuh terputus gitu. Tapi saya cari siaran ulang. Sebab saya merasa dalam hidupku sekarang ada yang kurang nih. Kalau tidak ikut doa pagi, good. Ya, berarti goalnya kesampaian. Kita butuh Tuhan setiap hari. BT, butuh Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, Pastor, saya sekarang sembuh. Yang sebelumnya ada gangguan pada pinggang, sakit saya, sekarang saya sudah disembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan pakai terus jadi saluran berkat. Amin, bless you. Saya sampaikan kesaksian ini, banyak yang kasih saya gift di TikTok. Wah, sampai terlewatkan. Tuhan memberkati. Makasih ya, juga yang di Facebook, YouTube, dengar kesaksian ini, semua kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Berikutnya masih ada lagi. Apa ini? Oke. Ini dari datang namanya Ibu Yuni, ya. Ini juga ditampilkan di thumbnail YouTube dari Surabaya. Dia bersaksi betapa hati saya bersyukur sama Tuhan lewat hambanya dipakai luar biasa. Saya biasa-biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya sampai kapanpun biasa-biasa aja. Ya, kuasa Tuhan nyata. Detik di mana teman saya dalam masa kritis, ya, didoakan, mujizat itu sungguh nyata. Mohon dibacakan kesaksian saya, Pastor, biar jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini waktu temannya kritis, didoakan, mengalami pemulihan. Puji Tuhan. Next, masih ada. Dari akhiran 9939. Saya Ibu Ani dari Bandung. Selalu ikut doa pagi yang dipimpin Pastor Andi. Juga anak-anak saya, ya, Sinta sekarang ikut doa pagi juga. Mantu saya Togi Simanjuntak di Depok, ya. Sekarang kami mengalami kesembuhan berkat doa dan mengusap seluruh badannya dengan air kesembuhan. Puji Tuhan, sekarang mantu saya sudah pulih dari sakitnya, tidak lagi pakai selang di hidungnya. Puji Tuhan. Berikutnya dari akhiran 2481. Pagi Pastor, saya mau kasih kesaksian. Bulan yang lalu ponakan saya sakit, ya. Di sini pada saat didoakan tumpahan tangan, saya merasakan merinding. Saya doa dengan kusuk. Jadi ini lewat live streaming, kesaksiannya ikut mendoakan ponakannya gitu. Yang ada gangguan kesehatan, yang selalu tidak tenang, kasihan, karena ada bayang-bayang ayahnya di masa lalu begitu. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah sembuhkan ponakan saya dan dijauhkan dari bayang-bayang. Sehingga sekarang sudah pulang dari rumah sakit. Pelayanan ini sungguh luar biasa. Tuhan memberkati. Mohon dibacakan ya, Pastor. Ya, dibacakan nih. Next. Masih ada. Ini datang dari Cece Cingsiu. Halo, Cece Cingsiu itu biasanya ada di ini YouTube. Puji Tuhan, ya.
Cece Cingsu ini dan anak-anaknya pernah datang ibadah di Grace Balikpapan, maka Pastor kenal ya. Di sini bersaksi mengalami kesembuhan ya. Sebelumnya ada gangguan kesehatan di pergelangan kaki, di badannya. Setelah didoakan live streaming ini, ada aliran hangat seperti sekarang. Kakinya tidak lagi berat seperti sebelumnya. Sekarang dipakai jalan udah enak. Terima kasih Tuhan Yesus, kakiku sekarang udah dapat bekerja rumah tangga lagi. Beberes pagi buat sarapan dan pelanten dan sebagainya. Udah enakan geraknya. Sebelumnya ikut live, ya berat gitu kakinya, tapi setelah ikut live streaming sudah enteng. Terima kasih Pastor, bless you. Berikutnya dari akhiran 27:10. Pastor, saya mau bersaksi nih. Ya, monggo silakan. Kebaikan Tuhan, saya adalah pejuang garis 2. Maksudnya itu apa ya? Ini maksudnya keturunan ya, atau kandungan atau anak lah ya. Tapi tepat di usia pernikahan 1 tahun, Tuhan sudah memberikan berkat keturunan yang kami rindukan. Amin. Selamat ya. Nah, begini ceritanya Pastor. Pada awalnya saya diberikan mama air yang sudah didoakan hamba Tuhan Pastor Andi. Selanjutnya saya akhirnya suka ikut live streaming ini dan juga mengangkat air dan kami minum air yang Pastor doakan, air berkat itu ya. Saya tidak tahu doa mana yang Tuhan jamah, tapi hari ini saya juga rutin ikut doa novena, doa ST Ana. Walaupun saya Kristen Protestan, saya mengimani kekuatan doa novena dan doa Santa Ana. Saya juga setiap pagi sudah ikut baring live Pastor doa. Doaku dijawab oleh Tuhan. Wah, keren banget, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masih ada? Oh, masih ada. Dari akhiran 4469. Pastor, saya mau saksi nih. Saya Jenapta Tarigan mau saksi nih, cucu saya Nathan Kabang sakit flu, batuk pilek. Saya minumkan air urapan yang didoakan Pastor, langsung sembuh. Ajaib benar Yesus. Kita Pak Andi, tolong doakan dan baca kesaksian saya ini. Ada gitu. Next, masih ada? Oh, masih ada. Dari akhiran 21:20. Puji Tuhan, Pastor, saya bersaksi sejak ikut live streaming, benjolan ambeien saya hilang. Sekarang sembuh total. Benjolan ambeien hilang. Sembuh total berkat doa. Puji Tuhan. Dan sudah hilang dan sembuh total. Dan sekarang Pastor, badan saya sehat walafiat dan segar. Amin. Saya sudah mampu menjalankan firman Tuhan dengan segenap hati dalam kehidupan sehari-hari. Saya Pak Supriyadi SH, SA, 73 tahun, Mojokerto. Halo Bapak, salam kenal, puji Tuhan. Masih ada? Oh, habis. Yeay.
habis untuk hari ini. Puji Tuhan. Wah, banyak ya. Kalau tidak salah tadi hampir 30 kesaksian yang kita sajikan. Ya, puji Tuhan. Berkat ya, kita bacakan berkat bagi saudara sekalian. Puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati? Saya. Hore! Kesaksian-kesaksian ada untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini masih menjawab doa-doa kita. Ini membuktikan firman-Nya ya dan amin, dan Yesus Tuhan hidup dan berkuasa, bahkan nanti menunggu menyambut kita di sorga kekal. Ini janjinya ya, murni, amin, pasti digenapi. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, makanan rohani terbaik buat setiap kita saat ini di time for testimony. Oh, sudah tadi. Sekarang time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor mau menyampaikan hidup kita ini supaya menjadi berkat. Amin. Amin. Sebelum akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan tentang bagaimana hidup kita menjadi berkat, ada satu pujian ya yang pastor mau saudara-saudara dengarkan. Ini pujian jadi berkat banget buat hidupku, dan pastor rindu juga jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara senang hati bisa sama-sama ikut nyanyi, tapi mohon maaf teksnya pastor belum bisa munculkan gitu. Ini pujian yang dibawakan oleh Pendeta Frankie. Judulnya Menjadi Berkat. Melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Amin. Melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku selalu masih kuat. Apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Puji Tuhan. Pujian yang sangat menyejukkan. Saya juga suka sekali dengar pujian ini. Itu yang diketik oleh Chelsea Christy Wijaya. Puji Tuhan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan,
ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Hore! Inilah kehidupan Kristen, kehidupan Kristus yang diajarkan kepada setiap anak-anaknya. Amin. Makasih semuanya, dan makasih Pendeta Frankie yang menulis pujian ini, sangat memberkati, dan saya secara pribadi senang dengan puji-pujian seperti ini. Bagaimana mengingatkan dan membawa setiap kita anak-anak Tuhan hidup tidak egois, hidup mau menjadi berkat. Tiba saatnya saudara-saudara akan terberkati dan diperlengkapi bagaimana hidup kita menjadi berkat di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Bible yang akan Pastor bacakan, yang pertama kita lihat Ibrani 13 ayat yang kelima. Di sini firman Tuhan tertulis di Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kamu itu saya ganti nama sendiri dah, biar ini firman berbicara kuat ke pribadi saya dan saudara pun bisa praktekkan. Janganlah Andi menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara ketik, kalau saudara mau ketik nama masing-masing boleh. Misalnya contoh, siapa ada situ Siti Panjaitan, ya. Janganlah Siti Panjaitan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali, Bapa sekali-kali, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan kita. Puji Tuhan, banyak yang tulis ya.
Janganlah menjadi hamba uang. Ketik nama masing-masing. Ucapkan, janganlah seperti tadi ada yang tulis, janganlah Jenny menjadi hamba uang. Tuhan berjanji akan mencukupkan kita. Bahkan Tuhan juga pernah bilang dalam kitab Mazmur, orang yang diberkati Tuhan, sekalipun dia sedang tidur, diberkati Tuhan. Pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, diberkati Tuhan meskipun sedang tidur. Tentu tidur di situ bukan malas-malasan, tetapi ketika dia sudah selesai bekerja, selesai melayani, selesai melakukan tugas-tugas tanggung jawabnya gitu, dia tidur dalam keadaan istirahat, diberkati. Waktu dia aktif, dia bekerja, diproteksi. Waktu dia capek, dia lelah, dia tidur. Tidurnya pun diberkati. Bahkan sedang tidur, orang benar pun diberkati. Jadi saudara-saudara, percayalah semua anak-anak Tuhan itu tidak kekurangan. Katakan amin. Tercukupi. Amin. Bukan berarti saudara malas-malasan, lalu tidur terus, mager, PW, mager, malas gerak, PW, posisi enak melulu. Enggak gitu. Tapi waktu bekerja, waktu sekolah, waktu melayani, waktu istirahat, capek, tidur. Waktu tidur pun seperti itu, diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan memelihara kita. Ingat apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah. Karena buah keserakahan, banyak orang menjual imannya. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang berubah setia. Nah, sekarang sudah kita lihat landasan ayatnya ini. Pastor mau ajak kita maju. Ya. 1 Petrus pasal 3 mulai ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini perikopnya tertulis kasih dan damai. Ya, kalau saudara hidup cukup-cukupan, cukupi dirimu apa yang ada padamu, engkau pasti hidup dalam kedamaian, tidak serakah, tidak baku sedu, tidak baku tindis-tindis gitu, ya. Hanya gara-gara uang, hanya gara-gara bisnis, hanya gara-gara mau mengejar proyek. Akhirnya dendam, iri, itu tidak damai. Cukupkan dirimu apa yang ada padamu tentang keuanganmu, maka engkau akan hidup damai. Hamba-hamba Tuhan, saya percaya semua dicukupkan kebutuhannya. Amin. Karena saudara hamba Tuhan melayani Tuhan yang hidup, seperti saya melayani Tuhan Yesus yang hidup. Karena bagaimana kita mau menjadi berkat kalau kita tidak dapat berkat dari Tuhan? Bagaimana kita mau membagi makanan
Kalau kita sendiri hamba Tuhan kekurangan makanan, bagaimana hidup kita pelayanan mau memberkati orang-orang yang susah, kurang mampu, kalau kita sendiri senantiasa berkekurangan? Ayat ini bilang Tuhan cukupkan kita, maka aminkan dan praktekkan imanmu. Amin. Amin. Sekarang saya baca 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Ini yang saya maksud tadi, saudara-saudara, jangan sampai nanti ada yang berkata, bagaimana dengan di pedalaman, di pedesaan? Kata cukup itu ya cukup untuk kita sandang, papan, pangan, pakaian. Saya percaya hamba Tuhan juga di pedalaman, di pedesaan, yang belum ada signal HP, tidak punya HP, dicukupkan dalam arti pasti untuk makan, minum, tempat tinggal pasti ada. Tuhan pasti memberkati. Tuhan sanggup kirimkan hasil panen untuk hidup mereka dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan selalu berpikir hamba Tuhan di kota, hamba Tuhan yang kaya. Saya melihat sekalipun hamba Tuhan di pedalaman, di desa, firman ini buat semua hamba Tuhan, dicukupkan. Amin. Saya baca sekarang 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kalau saudara mau hidup dalam kasih dan damai, perhatikan hal-hal ini. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah apa? Kamu memberkati. Hendaklah kamu memberkati. Tuhan mencukupkan kita, kita mengucap syukur. Tapi bagi hamba Tuhan, seperti Pastor ini melayani, ketika saya meminta berkat dari Tuhan, dan Tuhan kasih berkat, saya sebut berkat Tuhan. Saya sebut YT, YouTube. Saya sebut FB, Facebook. Saya sebut TT, TikTok. Ini 4 sumber berkat yang Tuhan berikan kepada pelayanan ini. 1 saya sebut BT, berkat Tuhan. Ada pribadi-pribadi yang Tuhan gerakkan memberkati kami secara sukarela, memberkati keluarga pelayanan hamba Tuhan ini. Saya sebut BT. Terima kasih kepada mereka-mereka yang dengan sukarela tergerak memberkati hamba Tuhan Pastor Andi Simon, sehingga saya bukan hanya tercukupi, tetapi bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat. Karena itu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan doa-doa saya, Tuhanku, jadikan saya berkat.
Kalau hari ini saudara-saudara bisa jadi berkat, puji Tuhan. Baik engkau kepada orang yang membutuhkan, atau engkau di gereja di mana engkau digembalakan, atau engkau memberkati hamba Tuhan, puji Tuhan. Intinya menjadi berkat itu keren. Menjauhkan kita dari egois, roh monopoli, keserakahan. Dan hati ini ada kasih, ada damai. Orang yang suka menjadi berkat, itu hatinya ada kasih, ada damai. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu apa? Untuk memperoleh berkat. Jadi saya percaya bahwa anak Tuhan itu diberkati. Saya percaya hamba Tuhan bukan hanya tercukupi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang selama ini hamba-hamba Tuhan yang merasa kurang, cobalah engkau berdoa sungguh-sungguh, tanya sama Tuhan, pelayananmu seperti apa? Seperti apa yang Tuhan mau? Kenapa kurang? Padahal Tuhan bilang, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan hiasi, kamu Tuhan pasti pelihara. Kenapa kurang? Kalau proses, ya puji Tuhan, nikmati, hargai proses itu. Saya juga diproses, tapi tidak mengubah untuk panggilan saya menjadi berkat. Uang tidak mengubah orang. Uang hanya mempertegas panggilan orang tersebut. Kalau orang tersebut memang orangnya suka dermawan, suka memberi, meskipun dia tidak punya uang, dia tetap akan memiliki hati dermawan, memberi, menolong, membantu. Saat dia punya uang, diberkati Tuhan dalam kelimpahan, dia akan lebih banyak memberi. Uang tidak mengubah orang. Uang hanya mempertegas siapa diri orang tersebut. Kalau orang itu dasarnya memang pelit, tidak mau jadi berkat, egois, mau menang sendiri, roh monopoli menguasai dia, meskipun nggak punya apa-apa, dia akan pelit. Nanti waktu dia sudah ada dapat berkat sedikit-sedikit, dia tetap pelit. Jadilah berkat. Bukan karena engkau kaya raya. Saya tidak kaya raya. Saya hamba Tuhan. Bukan siapa-siapa. Kalau dibanding dengan hamba Tuhan yang lain di kota-kota yang besar, kota metropolitan yang punya gedung-gedung besar, gerejanya ada liftnya, jemaatnya ribuan, orang-orang kota-kota yang pengusaha-pengusaha. Saya bukan apa-apa, tapi mengenai panggilan menjadi berkat, saya meresponi. Sehingga dari kami tidak punya apa-apa, sekarang puji Tuhan sudah ada gedung geraha yang bisa jadi ladang baktinya pastor setiap minggu, kasih makan tamu-tamu, kasih bantu orang susah, mendoakan orang sakit. Saya senang dan saya tahu ini jadi berkat, dan saya nggak boleh serakah. Banyak yang undang saya situ, mau bukakan ini, minta buka cabang. Saya tidak mau. Karena saya harus bedakan antara panggilan menjadi berkat dengan keserakahan. Itu beda-beda tipis, alias
Betty. Maka Andi Simon tetap di Balikpapan saja. Ya, ada yang janji ini, buka cabang di ini. Kalau kita buka cabang di kota lain, pakai nama Pastor Andi Simon, pasti ramai karena sosok Pastor Andi sudah dikenal hamba Tuhan melayani tanpa neko-neko, tanpa embel-embel, hanya mau jadi berkat. Enggak, di Balikpapan saja. Hari Minggu pagi jam 8 pagi sampai jam 9. 30 menit pujian, renungan, 30 menit pastor menyapa dan mendoakan orang. Selepas itu sering sampai Sabtu live streaming setiap pagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang, stop anakku, aku panggil kau pulang ke surga. Panggilan menjadi berkat. Tapi katakanlah saudara belum bisa jadi berkat. Jangan kau khawatir akan hidupmu. Tuhan pelihara kita, yang penting engkau rajin kerja. Jangan malas-malasan, jangan nipu. Jangan dusta, jangan bohong. Jujur saja. Kalau nggak mampu bilang nggak mampu, belajar. Jangan tinggi hati. Orang tinggi hati menentang Tuhan, lawannya Tuhan. Tapi mengenai saya rindu Tuhan. Bukan hanya tercukupi, saya rindu menjadi berkat. Bagaimana saya menjadi berkat Tuhan? Ini doa saya dan harapan saya dan permohonan saya sama Tuhan Yesus, dan Tuhan dengarkan. Bagaimana saya mau beri orang makan Tuhan kalau saya sendiri tidak punya makanan? Saya minta Tuhan berkat dari sorga. Dan Tuhan hari ini curahkan berkat dari sorga melalui 4 tadi itu. BT berkat Tuhan, YT YouTube, FB, dan TT TikTok. 4 berkat Tuhan ini, pintu yang Tuhan kasih. Hari ini kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami punya makanan, kami bisa bagi makanan. Kami punya beras, kami bisa bagi beras. Kami punya uang, bisa bagi-bagi uang. Yang lain jangan iri, jangan cemburu, jangan dongkol. Apa itu dalam gereja bagi-bagi uang, dalam ibadah? Bukan itu, tapi kadang-kadang pesta dalam praktek-praktek ilustrasi firman Tuhan. Contoh, jangan kau menjadi hamba uang. Lalu minggu lalu saya bagi uang sekian banyak itu. Itu bukan maksudnya sombong, kasih tunjuk kepada dunia bahwa iman itu bisa mengalahkan logika, dan banyak orang dibatasi imannya dengan uang. Saya kasih contoh nyata bahwa ketika engkau beriman sama Tuhan Yesus, bahkan uang pun akan tembus. Jangan menjadi hamba uang. Jadilah hamba Tuhan. Sekalipun uang bukan halangan untuk iman bisa menembus. Saudara dengar ini, yang ada masalah pergumulan uang. Saya mengalami situasi itu bertahun-tahun. Tapi saya terus berdoa, dan Tuhan kabar baiknya mendengarkan doa kita. Sampai hari ini Tuhan menjawab doa-doa orang benar. Amin. Amin. Jadi ingat ya, saudara dan saya bukan hanya dicukupkan oleh Tuhan, tapi kalau engkau berdoa mau jadi berkat, Tuhan berkata,
hendaklah kamu memberkati. Luar biasa ya, kalau saudara ini ribuan orang saling memberkati, puji Tuhan. Memberkati keluarga yang kurang mampu, tetanggamu yang susah, mendukung pekerjaan Tuhan di gerejamu, di mana engkau tergerak, atau memberkati hamba-hamba Tuhan di mana engkau mengalami makanan rohani dan engkau dengan sukarela tergerak, itu luar biasa banget. Engkau sudah menjadi berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 10, sebab siapa yang mau cintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ingat, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, jadilah berkat. Siapa nih yang rindu setelah dengar ini mau menjadi berkat? Saya hamba Tuhan semakin gaspol, semakin on fire, mau jadi berkat. Yeay. Besok sudah hari Minggu, kesempatan nih saya memberkati tamu-tamu. Yeay, puji Tuhan. Oh iya, besok hari Minggu di Balikpapan, di pelayanan Pastor Randy akan melayani, juga akan membagikan healing water, kemasan botol ya, dan juga roti perjamuan kesembuhan. Puji Tuhan. Dan tentunya sebelum saudara-saudara tamu-tamu yang datang ini, kami datang menikmati berkat-berkat rohani. Kami sajikan, besok breakfast, menu sarapan pagi yang terbaik buat tamu-tamu saya, anak-anak Tuhan yang datang ke Geraha YHS Balikpapan. Puji Tuhan, ini salah satu hal menjadi berkat. Yeay. Kemarin juga kami senang sekali ditemani oleh kawan saya, Pendeta Samuel Watimena. Beliau selaku anggota FKUB Provinsi, juga Ketua PGLII Kalimantan Timur, dan juga sekaligus juga Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Balikpapan, menemani pastor menyalurkan berkat Tuhan bagi satu keluarga hamba Tuhan yang berpulang. Ya, senang sekali hidup menjadi berkat. Wah, lihat wajahku ini, wajahku bersuka cita, wajahku terang ini karena ada Kristus dalam saya, Kristus yang hidup, firman-Nya nyata. Ayo, siapa yang rindu hidupnya menjadi berkat? Saya. Yeay. Saudara tahu nggak? Saya ini hamba Tuhan, bukan nggak pernah sakit. Dan saya harus sampaikan, saudara harus tahu ini, bahwa orang yang sudah pasca COVID itu kalau masih diberikan umur panjang sama Tuhan, itu kesehatannya tidak serta-merta pulih 100% loh. Saya ada melihat di situ, ada tadi komentar yang saya cari kemarin, Trismiati. Betulkah? Di YouTube. Oh, ada. Halo, Ibu Trismiati SPD. Puji Tuhan, salam ya. Rasanya lama baru lihat komentar lagi. Puji Tuhan. Seseorang yang pernah sembuh pasca COVID itu seperti hidup kedua. Saya hamba Tuhan pernah
infeksi COVID beberapa kali. Dan saudara jangan pikir bahwa orang yang sembuh dari COVID itu dia serta-merta pulih seutuhnya. Ada bagian-bagian tubuhnya, saudara mungkin yang pernah tahu, pernah dengar ataupun alami, memang ada bagian-bagian tubuhnya yang memang butuh repair, pemulihan gitu. Saya alami itu, saudara-saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini saya sehat, firman ini makanan saya. Firman ini adalah kebenaran yang hidup. Tuhan bukan cuma mau saya sehat jasmani, Tuhan mau kita juga sehat rohani. Makan firman, jadilah berkat. Diberkati kesehatan yang terkasih Mama Heti di ICU, dipulihkan tubuh jiwa roh Mama Heti milik Tuhan Yesus. Mari menjadi berkat. Keluarga-keluarga Kristen, keluarga Katolik, mari menjadi berkat. Ayat 11. Mereka yang mau jadi berkat, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Udah tahu kan di sini kenapa ada doa-doamu, doa-doa hamba Tuhan yang tidak dijawab karena mereka jahat. Tuhan menentang orang-orang jahat sekalipun dia hamba Tuhan. Kalau hatinya jahat, pelit, egois, bukan itu yang Tuhan mau. Sekalipun bukan gelarnya hamba Tuhan, cuma jemaat, tapi hatinya baik, hatinya suka menolong. Ini yang Tuhan suka. Mari jadilah pribadi yang Tuhan suka. Jangan hanya mau manusia CM, cari muka manusia. Jadilah pribadi, saya pun belajar, biar Tuhan suka. Kalau Tuhan suka, saat kita memuji, memanggil namanya, bersekutu dalam namanya, membaca firman-Nya, Tuhan hadir, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Siapa yang rindu hidupnya hari ini menjadi berkat? Perhatikan sekitarmu, perhatikan pelayananmu, perhatikan gereja, perhatikan misi di mana kau ada, perhatikan Bapak Ibu rohani yang memberikan engkau makanan firman Tuhan. Jadilah berkat bagi mereka. Jadilah berkat bagi orang-orang yang keluarga terdekatmu yang kurang mampu. Jadilah berkat bagi fakir miskin di kotamu, yatim, janda, tunawisma, orang-orang susah, orang-orang terpenjara, orang-orang sakit. Jadilah berkat. Itu kehidupan orang-orang benar. Let's pray.
terima kasih buat apa yang kami dengar, apa yang kami baca, sabda firman Tuhan, serta sharing dan kesaksian-kesaksian kami dengar semua ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami aminkan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kehidupan kami tercukupin. Kami kerja sungguh-sungguh, kami berdoa, kami percaya, kami hidup jujur, tekun. Bahkan waktu kami tidur, Tuhan memberkati kami. Dan bagi kami yang rindu jadi berkat, kami akan diberkati makanan berlimpah-limpah supaya bisa bagi berkat kepada mereka yang membutuhkan makanan. Kami diberkati pekerjaan baik supaya bisa kasih pekerjaan kepada orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan seterusnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini berbuah dalam hidup kami. Kami mau menjadi berkat, mau menjadi berkat. Kita dipanggil bukan hanya dicukupkan, tapi dipanggil juga untuk menjadi berkat. Menjadi berkat. Jadikan kami berkat bagi lebih banyak orang, supaya nama-Mu Tuhan dipermuliakan dan hidup kami menyenangkan hati-Mu dan dijauhkan daripada egois, serakah, monopoli, dan menang sendiri. Biarlah firman ini menjadi rema dan buah-buah kehidupan roh dalam hidup kami mengikut Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita agak lebih panjang. Memang sudah pastor tadi perkirakan, karena kenapa? Kan hari ini hari Sabat, hari Sabtu. Mestinya saudara-saudara tidak sekolah. Setahu saya, saudara-saudara tidak masuk kantor. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kalau salah, maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, siapa nih yang senang terberkati? Saya mungkin ada nggak senang kali. Apa sih? Panjang banget hari ini. Kita udah mau sarapan, sama dong, saya mau sarapan juga. Ada mau ajak kan? Baik, Bapak Ibu terkasih, senang banget bisa melayani meskipun agak panjang hari ini. Iya. Karena apa? Banyak kesaksian kodong. Kesaksian itu mereka minta tolong dibacakan. Jadi pastor udah cepat ngomongnya, kadang waktu lebih cepat tik gitu. Ya, baik saudara sekalian, sekarang kita akan mohonkan berkat untuk air minum, ataukah saudara-saudara mau sekaligus minta berkat untuk minyak yang engkau pakai oleskan di tubuh orang sakit? Angkatlah saat ini. Diberkatilah air minum yang akan kita minum, berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah minyak yang akan engkau pakai untuk mengoles untuk orang-orang sakit, diberkati oleh Bapakku di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air dan minyak itu jadi berkat. Amin. Minumlah air ini, oleslah minyak yang engkau pegang, dan kesembuhan ilahi terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan tahu hidup kita. Tuhan selalu peduli kita. Saudara yang sebelum dengar renungan hari ini merasa kurang, tidak cukup, kiranya pujian setelah pastor doakan air minum tadi, ini bisa meneguhkan hatimu. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kita. Saya saksinya. Saya bukan hanya bersaksi, saya menjadi pesaksi hidup. Bagaimana pelayanan ini bisa ada tanpa kolektor, bisa berjalan, bahkan bisa memberikan makan tiap minggu ratusan hingga ribuan orang, membantu orang-orang. Visi misi kita juga adalah membantu orang-orang duka di Balikpapan. Yang di Balikpapan, kalau ada keluarga duka yang butuh dibantu, jangan sungkan. Kami pasti akan membantu sebisa kami. Meskipun saudara bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan jemaat, memang pastor juga tidak dalam penggembalaan kok. Tapi saya membantu tanpa embel-embel, tanpa motivasi apapun juga, tanpa kepentingan yang terselubung. Semua semata-mata oleh karena kasih. Terima kasih, sikrat. Pastor kadang sampai tersentuh kalau ada orang-orang yang mau kasih gift seperti barusan kota masa depan, paus kah, singa kah, atau apa yang mahal-mahal. Saya kadang bingung juga, itu kan mahal, tapi mereka kok rela kasih. Ya itulah, kalau tergerak sukarela. Dan saya terima juga dengan ucapan syukur atas gift-gift yang sudah diberikan selama ini, baik yang di TikTok, di Facebook, stars bintang, maupun di YouTube, stickers, ya. Pujian Tuhan tahu akan menghantar kita masuk di hari yang baru. Sebelum kita akan doa berkat, Bapak Ibu sekalian, pujian ini biarlah menjadi minuman buat kita. Tadi khotbah, sharing, kesaksian, makanan. Pujian ini minuman biar kita makan, minum, puas, masuk di hari Sabat, hari Sabtu dengan penguatan dari Tuhan Yesus. Dengarkan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur,
Tuhan berkati. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mana pribadi-pribadi yang bersyukur, angkatlah dua tanganmu saat ini juga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan terangkat dua tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat daripadamu masuk di hari yang baru ini dengan berkat daripadamu dan proteksi daripadamu ya Tuhanku Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, saya hamba Tuhan meneruskan berkat dari Tuhan Yesus bagi saudara sekalian. Masuklah engkau di hari Sabat ini, di hari Sabtu, di hari banyak-banyak engkau membaca firman, berdoa, merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Dan terimalah berkat rahmat anugerah, kasih sayang, kasih setia, kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu, masa depanmu, yang utama kekekalan kita semuanya, dan kesehatanmu dan keturunanmu. Diberkatilah engkau dan sisi keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau doa tumpang tangan, itu berhasil, ada urapan dari surga. Tanda-tanda heran menyertai orang yang beriman dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini, segala apa yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Tidak ada yang tidak digenapi, semuanya pasti tergenapi. Dalam nama Yesus. Semua doa berkat ini, bahkan sepanjang ibadah live streaming ini, dimateraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau sediakan semua yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Bapa, tunjukkan kesetiaannya. Masuklah di hari yang baru semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman ya. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Amin. Saya tambah pesan-pesan bagi saudara-saudara tamu-tamu yang sudah hadir dari luar kota. Saya dapat kabar sejak hari Jumat udah berdatangan, bahkan ada yang hari Rabu udah datang ke Balikpapan. Hari ini ya, istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak jalan-jalan. Ada yang mau ke IKN, kalau bisa ya silakan ya.
Nanti kita ketemu besok saat kebaktian. Dan setelah kebaktian, pastor akan menyapa saudara satu persatu, jabat tangan, mau take a picture silakan, dan pastinya mendoakan saudara yang rindu untuk didoakan. Kebaktian hari Minggu pagi hanya jam 8 pagi. Karena masih ada yang tanya, ada di website 10 jam 5 sore. Saya sampaikan itu jadwal belum direvisi, belum diedit, itu jadwal sebelum masa Covid. Ya. Tapi sekarang ini kita hanya kebaktian Minggu pagi jam 8. Pastikan saudara yang mau datang ya lebih awal sedikit karena tempatnya terbatas, kursi terbatas. Kalau saudara mau dapat kursi, kalau saudara misalnya mau telat, mau duduk di luar atau di atas, ya monggo kerso. Itu saja. Saya senang sekali bisa melihat saudara sekalian. Baik, itu saja ya. Udah 7:30 Wita. Saatnya kita masuk ke kehidupan kita masing-masing, ke dunia nyata. Dan apa? Yes, menjadi berkat. Siapa mau menjadi berkat buat sesamanya? Saya buat saudara. Siapa mau jadi berkat buat hamba Tuhan? Saya. Hore. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Semuanya sehat-sehat dan umur panjang. Terus memberkati. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.